Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di mata kuliah pengantar pajak. Iya. Dengan dosen kita Pak Nurko. Pak Nuko. Jangan pakai R lagi. Oh ya, Pak Nuko. Kenapa selamat pagi, kenapa selamat siang, kenapa selamat sore, kenapa selamat malam? Berlipat. Karena mungkin mahasiswa mendengarkan, melihat video ini saat mau tidur. Iya, tengah malam juga mungkin ya. Habis tahajud ada juga. Iya. Oke. Kalau kemarin kita membahas di pertemuan kedua sesi pertama. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 2 sesi kedua. Silakan Pak Nuko. Oke. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu NPWP ya. Nah, ya, ini betul, kelanjutannya kita masuk ke PPKP. Wah, apa itu? Istilah Apa baru itu lagi loh buat PPKP? saya. Iya. PPKP. Banyak istilah-istilah ya. Iya, betul. PPKP itu pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi apakah setiap penjual ya atau itu apakah dikenakan mengenakan pajak? Tidak semuanya. Misalkan gimana? Ya, Pak Bandi, Bu Bandi. Pak Bandi ini mahasiswa pasti kenal nih Pak Bandi. Bandi Pasti kenal kan. Nah, kalau Anda makan tempatnya Pak Bandi, Pak Bandi mengenakan PPN enggak? Bu Bandi, Deng. Bu Bandi bukan Pak Bandi. Bu Bandi. Yang usaha Ya Bu Bandinya. Oke. Mengenakan PPN enggak? Enggak. Ya? Karena apa? Bu Bandi itu bukan pengusaha kena pajak. Oh, karena dia bukan pengusaha. Bukan pengusaha kena pajak. Tapi coba Anda makan di McD. Ada PPN ya. Ada PPN-nya. Nah, itu juga ada syaratnya juga. Jadi tapi itu bisa ya Pak Nuko? Artinya gini, saya sebagai pengusaha warung, saya bisa kena pajak. Saya bisa jadi pengusaha kena pajak. Saya bisa jadi pengusaha yang nggak kena pajak. Bisa. Tapi syaratnya apa kira? Nah, itu nanti dibahas. Akan dibahas, oke ya. Jadi pokoknya ada yang seperti itu ada ya. Ada yang seperti itu. Sampai di situ dulu mungkin ya. Oke, Nah, kemudian. ini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa dikatakan sebagai pengusaha kena pajak. Yang dikatakan sebagai pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 84 dan perubahannya. Jadi hanya pengusaha kena pajak saja yang diperkenankan mengenakan PPN atas barang kena pajaknya maupun jasa kena pajaknya. Oh, gitu. Jadi jadi seperti itu. Itu pengusaha kena pajak. Nah, fungsinya apa toh? Nah, ini fungsinya. Yang pertama, sebagai pengenal identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya. Kita akan mengetahui mana yang dia dikatakan sebagai pengusaha kena pajak, mana yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jadi kalau Bu Bandi itu, ini pernah viral juga ini. Ketika kita makan di warteg di Malioboro. Pernah itu viral itu. Kenapa viral? Bayarnya itu hampir 1 juta itu loh Pak. 500.000 Deng, 500.000 itu. Kekeprok lah ya. Kekeprok. Iya, nggak cuma di situ, kadang-kadang ada juga ya. Dan itu tidak ada kwitansinya. Cuma ditulis orek-orek terus kemudian di bawahnya ada PPN 10%. Padahal dia adalah yang kaki 5, bukan pengusaha kena pajak. Itu bisa dituntut itu kalau seperti itu. Itu bisa dituntut ya? Bisa dituntut itu. Karena dia nggak PKP. Enggak PKP. Makanya Bu Bandi tidak mau, masa jual soto 5.000 kena PPN 500, bayarnya 5.500 karena yang 500 itu PPN. Itu mungkin dia akan balik ke tempat yang lain gitu. Karena benar. Makanya seperti itu. Ibaratnya sebagai mahasiswa pun waduh 500 lumayan. Lumayan banget loh. Lumayan banget. Peng. Iya, dikalikan. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi orang pengusaha kena pajak itu boleh mengenakan PPN. Kalau itu barang mewah boleh mengenakan PPN BM. Jadi barang mewah itu selain kenakan PPN juga akan dikenakan PPN BM. Jadi barang mewah itu selain kena PPN juga ada PPN BM barang mewah. Betul. PPN BM tadi pengusaha kena pajak barang mewah. Bukan, pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah. Saya mau tanya nih sama Pak Alam. Barang mewah itu apa toh Pak? Wah, ini barang mewah berarti barang-barang yang harganya mahal, yang branded. Iya kan, barang mewah. Itu. Seperti itu atau gimana? Iya ya, kadang-kadang bingung juga ya. Mengklasifikasikan jangan-jangan nih masuk barang mewah nih atau ini barang tidak mewah. Batu akik itu kan mahal dulu, barang mewah.
barang mewah apa? Bukan ya? Bukan ya? Wah, apa nih yang mengkategorikan? Barang mewah itu hanya barang-barang yang dimiliki oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Jadi misalkan nih, kalau kita gampangnya ya, kalau kita ngomong itu misalkan moge gitu. Oh, itu Harley masuk Davidson, barang mewah itu ya? barang mewah. Terus kemudian mobil-mobil. Mobil mewah. Kalau yang mahasiswi masih tahu tas branded, yang mereknya itu Louis Vuitton. Terus kemudian Hermes. Ya, itu biasanya teman-teman itu. Ya. Tapi kalau ake walaupun harganya mahal. Tapi kan sekarang sudah enggak. Nah, coba bayangkan yang itu. Dulu ada namanya bunga Citra Lestari, bunga cemani atau bunga gelombang cinta seperti itu. Dulu wah luar biasa, tapi sekarang langsung drop ya. Iya, di rumah saya itu di luar itu nggak ada yang ngambil, Pak. Padahal dulu ya. Dulu itu waduh nyimpennya ya ampun. Jadi kalau ada dulu kan ada fenomena gitu ya, pohon betul. Itu harganya mahal banget. Itu ya kan lagi nih, tokek yang harganya miliaran itu bukan barang mewah loh ya. Bukan barang mewah itu. Karena bisa jadi ada yang jual mahal. Tapi kalau gini Pak, barang antik itu termasuk barang mewah. Misalkan mobil antik harganya miliaran itu termasuk barang mewah atau enggak ya? Tapi setiap orang punya enggak? Enggak punya. Jadi barang mewah bukan? Barang mewah barang mewah. Ya? Gitu maksudnya pokoknya bukan dari nominalnya saja, tapi hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja, itu dikatakan sebagai barang mewah. Itu bisa mengakomodir semuanya dari penjelasan-penjelasan seperti itu. Gitu. Ini adalah contoh barang mewah. Kemudian ketiga, fungsi dari pengusaha kena pajak yaitu untuk pengawasan administrasi dan ketertiban perpajakan. Itu sama ya. Jadi kalau ibarat kata kalau kita sebagai badan udah ada NPWP badan, pengenal sebagai badannya ada NPWP, termasuk juga ada pengenal lagi pengusaha kena pajak PKP enggak, pengusaha kena pajak atau bukan. Jadi memiliki dua identitas kalau dia PKP juga. Iya, betul. Tapi bisa jadi kita badan NPWP tetapi tidak memiliki PKP. Bisa jadi gitu bisa kan? Bisa jadi. Seperti itu. Oke, kemudian kita jelaskan lagi. Tadi ini ada SPT. Tadi udah saya di pertemuan pertama itu sudah saya singgung sedikit ya berkaitan dengan SPT ya. Yaitu surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran objek pajak maupun bukan objek pajak, hartanya, kewajibannya itu berapa sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Ini sudah saya jelaskan, ini berkaitan dengan bagaimana kita melaporkan. Nah, bentuknya kayak apa? Ini saya kasih contoh di sini. Bentuk-bentuk ya SPT tahunan untuk wajib pajak badan maupun pribadi. Sebenarnya kita sudah enak menggunakan e-filing SPT sekarang. Ya, tapi di sini saya biar teman-teman mahasiswa itu tahu kayak apa tuh bentuknya SPT itu. Jadi waktu kita melapor pajak kan kita melaporkan kekayaan kita, pendapatan kita. Itu ada formnya. Ini formnya itu. Betul. Ini kalau pengisian badan itu cuma satu ya, tapi ini sebenarnya ada lampirannya banyak banget itu. Tapi ini saya tampilkan cuma yang paling depan. Yang paling depan ya. Iya. Kemudian nanti ini yang orang pribadi. Orang pribadi itu ada dua. Ada formulir 1770S sama formulir 1770SS. Sama bedanya apa? SS. Iya. Bedanya Pak? S-nya 2. Kalau yang S-nya 1, S-nya 1, penghasilan per tahunnya lebih dari 60 juta. Per tahunnya ya. Per tahunnya. Tapi kalau yang double S kurang dari 60 juta. Kurang dari 60 juta. Penghasilan per tahunnya. Per tahun. Penghasilan bukan kotor ya? Penghasilan lah ya, dapatnya berapa ya? Itu. Soalnya nanti formnya juga berbeda gitu. Ya ini yang S yang penghasilan per tahunnya lebih dari 60 juta. Jadi kalau kita mau laporkan pajak kan otomatis kita melaporkan dulu nih SPT kita dulu nih. Betul. Berapa kekayaan kita, berapa penghasilan kita. Iya. Itu kalau badan formulirnya namanya 1771 itu nomor itu. Jadi sudah di fix ya udah itu. Nanti ada lampiran nanti nomor lampiran 1 2 3 banyak banget itu. Nah, tapi ini yang pribadi penghasilan pribadi ada 100S, S-nya 1. Iya, sama 1770SS. Kalau S-nya 2 itu penghasilannya di bawah kurang 60 juta. Kalau S-nya 1 lebih dari 60 juta. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Iya, kan kita ngitung sendiri. Self assessment ya gitu kan. Kemudian. Nah, fungsinya apa? Nah, fungsinya itu ada
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Kemudian yang kedua, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui potongan, yaitu pajak pihak lain dalam satu pajak tahun yang sama. Gitu. Itu fungsi dari SPT. Oke. Kalau jenisnya kan tadi kemarin sudah ya, ada SPT masa, ada SPT tahunan ya. Kalau SPT SPT masa itu berarti surat ya oleh wajib pajak yang digunakan untuk melakukan suatu masa pajak. Kalau SPT tahunan itu berdasarkan tahun pajak. Tahun pajak adalah Januari sampai Desember. Nah, ini yang perlu diketahui juga batas waktunya. Nah, ini kadang teman-teman itu banyak yang salah di sini. Batas waktunya. Nah, tadi kan saya jelaskan ada SPT masa, ada SPT tahunan. SPT masa itu untuk batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Misalkan bulan Januari, maksimum itu tanggal 20 Februari. Bulan berikutnya. Itu maksimum untuk laporan penyampaian SPT masanya. Seterusnya seperti itu. Jadi paling lama 20 hari setelah masa pajak. Kemudian untuk SPT tahunan. SPT tahunan itu ada dua. SPT tahunan untuk pribadi sama untuk SPT tahunan badan. Kalau untuk yang pribadi itu paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Misalkan periode Januari sampai Desember 2019. Berarti berakhirnya tanggal 30 Maret 2020. Bulan Maret ya, karena 3 bulan ya. 3 bulan. Itu untuk pribadi. Tapi kalau untuk yang badan itu 4 bulan setelah akhir tahun pajak, berarti terakhir tanggal 31 April. Akhir April lah ya. Akhir April. Itu terakhir. Itu batas waktu kita harus melaporkan SPT kekayaan kita, penghasilan kita ada berapa, itu batas waktunya ada. Terus Pak, kalau kita itu untuk SPT masa kita terlambat, misalkan 20, ternyata kita nyantor 25. Kenapa itu nanti? Gimana? Denda? Kena sanksinya. Sanksi ya. Ada sanksi namanya. Kalau telat kena sanksi. Betul. Untuk pribadi, kalau kemudian pribadi tahunan ya, untuk 1 tahun itu kalau telat gimana? Kena sanksi berapa? 100.000 per tahun. Per tahun ya. Jadi kalau kita nggak lapor. Kalau kita udah nggak lapor 3 tahun ya kena sanksi 300.000 kali 3. Tapi jadi jangan khawatir, lapor aja. Sekarang enak kok. Iya kok. Sambil rebahan juga bisa, sambil makan aja juga bisa. Sambil tiktokan juga bisa sebenarnya. Sambil goes apalagi bisa banget. Sambil tiktokan kalau asal HP-nya 2. HP-nya 1 enggak bisa, Pak. Kemudian. Untuk yang badan itu nanti kalau dia terlambat itu maka kena sanksi 1 tahunnya itu 1 juta kalau badan. Kalau badan 1 juta, kalau pribadi 100.000 per tahun. Iya. Kemudian. Terus kemudian ini cara menyetor. Surat setoran pajak. Waduh, ada surat setoran pajak. Ada SSP. SSP. Iya, itu adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau bank atau kantor pos contohnya. Nah, ini masih metode lama. Kalau sekarang sudah ada namanya e-billing. Bayarnya itu sudah online sekarang, bisa ditransfer. Tapi kalau kita bayar ke bank, kita harus punya namanya SSP ini. Nanti itu akan divalidasi kayak bayar SPP itu, divalidasi oleh bank. Ada buktinya kalau kita sudah bayar ke kas negara. Sebagai bukti bahwa kamu sudah bayar. Apa buktinya kalau kamu udah bayar? Ngaku-ngaku sudah bayar. Betul. Gitu kan, Pak? Betul, seperti itu. Tapi kalau sudah online, sudah memiliki, sudah nggak menggunakan ini lagi. E-billing tadi ya. E-billing itu. Ini lebih enak lagi itu. Iya. Nah, ini fungsinya bukti pembayaran pajak yang telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran berwenang dan divalidasi. Betul. Gitu. Terus ada lagi istilah namanya surat ketetapan pajak. Apalagi nih? Apa meneh iki? Singkatannya boleh disingkat SKP. Iya, ada juga singkatannya. Ada singkatannya SKP. Adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar. Wah, maksudnya gimana nih? Kurang bayar tuh misalkan kita
berdasarkan hitungan kita bayarnya 10 juta, cuma kita baru bayarnya itu 5 juta, 5 juta. berarti kurang 5 juta. Itu biasanya ada namanya SKP. 5 juta tadi karena kurang bayar kamu akan dapat surat ketetapan pajak Surat gitu ya. pajak. Iki loh bayarmu sebenarnya. Itu dikeluarkan dari ininya, Kantor dari pajak. Jadi misalkan aku Iya. kudune pajaknya 10 juta, tak bayar 5 juta. Iya. Saya dapat nih surat cinta Iya, dari betul. pajak ini SKP-mu, Iya. surat ketetapan. Oh, kurang bayar tuh aku. Gitu ya, Pak Iya. ya. Oke. Begitu juga sebaliknya, lebih bayar pun juga akan ada itu. Akan ada SKP-nya juga. Ada SKP-nya juga. Iya, paham Ya. Oke. Gitu Surat ya. ketetapan pajak kurang bayar atau malah justru Lebih kelebihan bayar. ya. Kalau kelebihan gimana? Kalau kekurangan gimana? Ya Oke. kita harus membayar, harus Ah. melunasi kekurangan. Nah, lebih bayar gimana? Ada 2 kemungkinan. Ada 2 Yang kemungkinan ya. pertama restitusi. Restitusi. Iya. Yang kedua. Yang kedua itu diakumulasikan dengan periode sebelumnya. Restitusi gimana? Dikembalikan, disusui. Tak kembalikan. Tak kembalikan. Misalkan kurang bayarnya 5 juta, lebih bayarnya 5 juta. Tak balik. Berarti tak kembalikan 5 juta. Tapi boleh diakumulasikan dengan penghasilan pajak periode berikutnya. Misalkan sekarang lebih bayarnya 5 juta. Ternyata periode berikutnya itu kita kurang banyak 5 juta. Kita nggak usah bayar. Karena apa? Kita masih nyimpen di sana. Ibarat kata kita nyimpen lah untuk nanti atau Betul. nyimpen untuk tagihan yang lain, Betul. tagihan pajak yang lain. Itu namanya akumulasi ya. Akumulasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu Oke, pertemuan siap. kita di sesi kedua ini. Iya. Masih ada lagi kan, Pak? Masih Tinggal sedikit atau dua sampai sekali kita lagi. kita tutup sampai di sini Oke, dulu. Kita siap. masuk ke sesi ketiga. Oke. Tadi kita bicara tentang banyak hal ya untuk di sesi dua ini dari dari ada istilah SPT, kemudian ada istilah SSP dan Iya. SKP. Mungkin nanti kita akan rekap di sesi ketiga. Terima kasih sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.